caranya kita merawat cabangan dari keimanan yang kita yang pertama adalah melalui pintu memahami asma-asma Allah Subhanahu wa taala, melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang bertemu pada pertemuan yang kedua dalam kajian kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syarh As-Su'ab Al-Imaniyah, karya dari Syekh Nawawi Banten, yang mana pada kitab ini seperti sudah disampaikan pada muqaddimah yang lalu bahwa kitab yang khusus membahas cabangan-cabangan dari keimanan kita. Nah, pada pertemuan yang kedua inilah kita akan membahas percabangan yang pertama. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu al-imanu billahi wa sifatihi wa hudusi ma dunahu. Jadi cabangan dari keimanan yang pertama, ketika kita mau mengupgrade kualitas keimanan kita harus mulai dari merawat cabang, merawat ranting. Iman itu digambarkan seperti sebuah pohon. Ketika kita baik merawat pohon ini, maka akan semakin mengeluarkan ranting-ranting dahan-dahan yang banyak, yang tentu nanti dari dahan-dahan inilah akan muncul buah-buah yang bisa kita petik. Nah, ranting pertama yang muncul dari keimanan kita itu adalah al-imanu billahi wa sifatihi wa hudusi ma dunahu. Hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak hanya berhenti di sini, juga harus beriman, mengimani, meyakini pada sifat-sifat Allah. Wa hudusi ma dunahu, dan kita juga mengimani, meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluknya yang hadis, yang baru bila dibanding dengan Allah. Kenapa kok harus seperti ini? Untuk mengimani Allah, kita harus mengimani juga sifat-sifatnya. Kita harus mengimani juga bahwa makhluk-makhluknya itu adalah baru, muncul belakangan bila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk meneguhkan eksistensi bahwa Allah ada tanpa permulaan, zat yang baqo, dan terus ada tanpa akhir. Dengan sifat-sifatnya, ini juga membantu kita untuk memahami bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memang harus kita sembah. Sebagai contoh, kita bisa memahami bahwa Allah itu ada, maka dilihat dari sifat nafsiyahnya Allah, yaitu sifat wujud. Allah itu ada. Meskipun secara kasat mata kita tidak bisa melihat seperti apa zatiahnya Allah di dunia ini, tapi kita bisa membuktikan wujudnya Allah itu dengan sifat wujudnya. Allah itu ada. Dilihat dari mana? Wujudnya Allah itu bisa kita buktikan, meskipun sekali lagi kita tidak bisa melihatnya, bisa kita buktikan dengan ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta. Saat ini kita tidak bisa melihat siapa yang menciptakan cangkir kopi ini, siapa yang menciptakan buku ini. Kitab Nahrul Qadiriyah fi Tarjamatil Qutbi Rabbani As-Sayyid Asy-Syarif Asy Abdul Qadir Jailani. Ini adalah kitab biografi dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Penulisnya tidak ada, tapi bukunya, kitabnya ada di hadapan kita. Kita tidak melihat di mana orangnya, seperti apa orangnya, siapa saja yang berjasa terciptanya cangkir kopi ini dan terciptanya kitab-kitab ini. Nahjul Qadiriyah, ada Yaumul Islam, Duhal Islam, Fajrul Islam, ada Zuhurul Islam. Tapi kita bisa membuktikan bahwa ini ada yang menulisnya karena adanya kitab-kitab ini. Tidak mungkin kitab ini tiba-tiba ada di hadapan saya. Ini mesti ada yang menerbitkannya, ada penerbit. Kemudian penerbit tidak mungkin bisa menerbitkan, mencetak kitab ini tanpa ada orang-orang di belakangnya. Ada karyawan. Kemudian ada pabrik kertas. Siapa yang dari mana bahan bakunya kertas? Dari situ adalah kita melihat ada pabrik-pabrik yang menciptakan kertas, bahan bakunya dari pohon dan lain sebagainya bisa. Tidak mungkin walaupun bahan bakunya lengkap kalau tidak ada yang menulis kitab ini. Inilah adanya kitab di hadapan kita, adanya cangkir,
adanya bahkan kitab yang sedang kita baca ini, adanya meja ini, itu membuktikan, menandakan adanya orang-orang yang menciptakannya. Ada tukang kayu yang membuat meja, ada pabrik cangkir, ada percetakan, ada pabrik kertas, dan ada penulisnya. Walaupun orang-orang ini tidak ada di hadapan kita, begitu juga kita bisa membuktikan bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada dari ciptaan-ciptaannya. Makanya perintahnya adalah tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi dzatil khaliq. Kalau mau membuktikan bahwa Allah itu ada, kita diperintahkan untuk memikirkan, merenungkan makhluk-makhluknya. Bagaimana kok ada langit tanpa adanya penyangga? Di atas ini adalah atap rumah. Atap rumah ini tidak mungkin bisa menggelantung di atas kalau tanpa adanya tembok yang menyangganya. Tapi itu langit tanpa ada penyangga. Bumi, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada. Dan tanpa penyangga, tanpa digantungkan dimanapun kitab ini. Kalau saya lepaskan, ya jatuh. Tapi langit, bumi, matahari tidak. Nah, siapa zat yang bisa menciptakan ciptaan yang begitu istimewa? Ada matahari, ada bulan, ada bumi, dan seterusnya. Tanpa dicantolkan dimanapun dan tanpa ada tiang penyangganya dari bawah. Kalau bukan zat yang maha kuasa, berarti adanya ciptaan-ciptaan ini menunjukkan adanya pencipta yang maha kuasa, pencipta yang maha dahsyatnya. Itu kenapa harus kita mengimani sifat-sifatnya Allah. Itu baru dilihat dari sifat wujud. Baru kidam, baqo, dan lain sebagainya. Dari sifat 20 ini nanti ada sifat nafsiyah, yaitu wujud, yang berkaitan dengan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sifat salbiyah, yang kalau sifat ini tidak ada, maka akan meniadakan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kidam, baqo. Kalau nggak ada kidam, nggak ada sifat baqo, maka ya akan mengebiri, katakanlah tanda petiknya, bahwa Allah itu zat yang mukhalafatul lil hawadis. Kenapa? Karena semua makhluknya itu adalah hudus. Ada permulaannya, kemudian ada akhirnya. Contohnya saja manusia lahir tahun 90. Sebelum tahun 90 dia tidak ada. Meninggal 80-90 tahun kemudian, berarti setelah itu juga sudah tidak ada. Tapi Allah tidak demikian. Allah tetap ada tanpa permulaan dan tanpa akhirat. Itu adalah. Kemudian yang selanjutnya sifat ma'ani, ada kudrat, iradat, dan yang selanjutnya. Terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini sifat yang tidak berdiri sendiri. Adanya sifat ma'nawiyah ini konsekuensi dari adanya sifat ma'ani. Allah itu punyai sifat ma'ani kudrah, maka ada sifat ma'nawiyahnya adalah kaunuhu qadiran, maka adanya Allah itu zat yang maha kuasa. Dan inilah dari sifat-sifat inilah kenapa kok sekali lagi harus diimani, karena itu akan membantu hati kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, Allah Ta'ala itu adalah zat yang seyogianya kita sembah. Makanya dalam penjelasannya di sini Allah Ta'ala. Kemudian selain itu untuk mewujudkan eksistensi Allah itu sebagai zat yang seyogianya kita sembah, kita juga bisa melihatnya dari asma-asmanya Allah. Fallahu Ta'ala la yufhamu ilahan illa min haitsu asma'uhul husna. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kita buktikan, tidak mungkin kita pahami sebagai Tuhan yang wajib kita sembah, kecuali dengan cara kita memahami atau masuknya adalah melalui Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah seperti pintu yang akan membawa kita untuk menuju satu pemahaman bahwa Allah itu adalah Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ini adalah media-media, cara-cara kita bisa membuktikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memang harus kita sembah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Oleh karena itu, fala budda min tauhidi ainihi ta'ala wa kasrati asma'ihi. Makanya kita sudah seyogyanya, sudah semestinya untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya. Karena itu tadi kita sudah meyakini wa hudusi madunahu,
Meyakini bahwa selain Allah itu zat yang baru, ada tapi ada permulaannya dan akan ada akhirnya. Sedangkan Allah tidak. Makanya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Enggak usah terlalu tinggi menganalogikan itu. Sekali lagi kembali kepada cangkir. Ini apakah sama dengan orang yang menciptakannya? Dengan semakin canggihnya teknologi yang sekarang sedang menjadi bahan perdebatan adalah teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Orang-orang bisa membuat robot dan lain sebagainya. Apakah sama dengan orang yang membuatnya? Tidak. Tetap ada perbedaan-perbedaan. Itu baru ciptaan manusia. Secerdasnya manusia itu masih ada batasan-batasannya. Apalagi logikanya kan, apalagi Allah zat yang maha kuasa. Makanya kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu. Fala budda min tauhid aini, meyakini keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kasrati asma'ihi, Tuhan yang satu zatnya tapi memiliki asma yang banyak, yaitu asmaul husna yang 99. Dari situlah secara globalnya bisa ditarik benang merah, wabil majmu'i huwa al-ilahu ay al-ma'budu bihaqqi al-mustaghni an kulli ma siwahu al-muftirru ilaihi kullu ma adahu. Maka secara garis besarnya kita bisa tarik benang merah. Dari situlah kita membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang hendaknya kita sembah dengan sebenar-benarnya, bihaqqin, dengan hak. Banyak orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, tapi itu adalah sesembahan yang ghairu haq, yang tidak benar. Sesembahan yang benar adalah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah al-mustaghni an kulli ma siwahu, zat yang tidak membutuhkan yang lain. Allah tidak membutuhkan kita. Allah menciptakan kita bukan karena Ia itu membutuhkan kepada kita, bukan. Sebaliknya, kitalah yang membutuhkan kepadanya. Dengan kata lain, walaupun kita diwajibkan untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam, diwajibkan zakat bagi yang sudah berkewajiban, diwajibkan haji bagi yang sudah mampu, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan takbir kita, ruku kita, sujud kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Tidak. Sebaliknya, kitalah yang membutuhkan itu semua untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan semua perintah-perintahnya. Kenapa? Karena kita dilahirkan di dunia, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah memiliki satu kontrak, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dengan satu tujuan apa? Yaitu agar menyembahnya. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan itu semua. Dari sinilah kita tahu bagaimana caranya kita merawat cabangan dari keimanan kita yang pertama, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah melalui pintu memahami asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala, melalui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa untuk meyakini bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang hadis, zat yang baru. Semoga kita semua bisa merawat cabangan keimanan yang pertama ini, kemudian kita pindah untuk merawat pada cabangan-cabangan berikutnya, sehingga kemudian kita lengkap memiliki ke-78 cabangan yang ada di dalam kitab ini. Kalau kita bisa merawat semua ini ada pada diri kita, itu sekali lagi sebagaimana yang disampaikan di muqaddimah pada pertemuan yang lalu, kita akan termasuk orang-orang yang man kamulat alaihi syu'abul iman, orang yang sempurna imannya adalah yang memiliki seluruh kecabangan-cabangannya. Kalau tidak memiliki semua itu, memiliki sebagiannya saja, berarti tinggal dikalkulasi saja. Kalau memilikinya itu hampir penuh, berarti imannya semakin mendekati kesempurnaan. Kalau memilikinya sedikit, minimal beberapa saja, ya berarti keimanannya masih tarafnya masih rendah. Semoga kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Tentu pintu pertama masuk adalah dengan kita terus menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan
dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki semua itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.